Sama seperti itu, 7 hari berlalu. Long Hao Chen, yang awalnya hanya bisa tinggal di sarang semut selama setengah jam, sekarang bisa tinggal di dalam selama 1/4 jam lebih lama. Setelah berendam di sumber air panas, dia akan makan malam. Long Hao Chen berperilaku baik, akan menunggu bimbingan Xing Yu. Setelah seminggu berlatih, dia tidak hanya menghormati Xing Yu, tetapi juga dengan tulus takut padanya. Tidak perlu pergi untuk malam ini, pulanglah. Tetapi meditasi duduk tidak boleh terputus. Kembalilah ke sini besok pagi-pagi sekali. Xing Yu melemparkan sebotol cairan elemental pelatihan ke tangan Long Hao Chen, mengisyaratkan dia untuk pergi. Long Hao Chen merasa lega setelah melihat hormat Xing Yu dan terbang keluar dari pondok kayu. Aku akhirnya bisa pulang. Melihat sosoknya pergi, Xing Yu mengungkapkan senyum yang tidak dilihat Long Hao Chen. Bocah bodoh, apa kamu lupa tempat seperti apa kamu berada? 3 tahun, saya hanya bisa tinggal selama 3 tahun saja. Selama ini, saya akan mengajari Anda semua yang saya bisa. Perasaan ringan di tubuhnya benar-benar luar biasa. Long Hao Chen berlari menuruni gunung saat dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Setelah seminggu, dia menyadari bahwa inderanya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Meskipun dia benar-benar telah disiksa di sarang semut, dia memiliki sensasi yang berbeda setiap kali dia pergi ke sana. Dia akhirnya bisa, setelah seminggu, merasakan setiap serangan semut burung hantu datang dari setiap arah. Kecepatan reaksinya juga telah berkembang luar biasa dibandingkan dengan level saat dia baru saja tiba. Meskipun dia belum mengujinya, Long Hao Chen yakin bahwa perubahan terbesar di tubuhnya adalah energi spiritualnya yang tidak diragukan lagi meningkat. Itu setidaknya 2 tingkat, dan hanya dalam seminggu. Meskipun dia harus melalui latihan yang menyakitkan setiap hari, sampai membatasi dirinya dari tidur, tubuhnya yang semula kurus dan lemah jelas menjadi agak lebih kuat setelah seminggu. Wajahnya juga terlihat lebih merah. Pasalnya, selain makan sehat, ia berendam setiap hari di pemandian air panas. Long Hao Chen tidak tahu bahwa kombinasi mata air panas dan bahan obat mempengaruhi tubuhnya sedikit. Keseluruhan disebut mandi menempa sumsum tulang. Saat dia bersemangat turun dari gunung, tiba-tiba Bo Amish menarik perhatiannya. Minggu yang dihabiskan untuk menghadapi kerumunan serangan semut burung tidak sia-sia. Langsung, Long Hao Chen menghentikan langkahnya dan melompat ke samping. Pada saat yang sama, mengeluarkan pedang bambu dari punggungnya. Dengan suara wis, bayang hitam legam kebetulan lewat dari jalan yang akan dia lewati. Pada saat ini, meskipun hampir senja, Long Hao Chen dengan mudah melihat serangan mendadak datang. Tingginya 1,33 meter dan memiliki tubuh hitam pekat yang ditopang oleh 4 anggota badan kecil yang kokoh dan di punggungnya tumbuh sisik yang gemetar tanpa henti. Binatang ajaib, Long Hao Chen tidak bisa menahan tangis. Hatinya saat ini sangat gugup. Xing Yu mengajari setiap hari setiap jenis mata pelajaran, dan diantaranya termasuk presentasi berbagai jenis binatang ajaib. Untungnya, dia mempelajari jenis binatang ajaib seperti yang ada di depan matanya beberapa hari yang lalu. Itu adalah kadal berekor kalajengking, binatang ajaib tingkat dasar. Kekuatannya sama dengan manusia, dengan panggilan yang menggunakan energi spiritual pada peringkat antara ke-30 dan ke-50. Binatang ajaib semuanya dibagi menjadi 4 peringkat, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat puncak. Perbedaan terbesar antara binatang ajaib dan binatang buas adalah kemampuan mereka untuk menggunakan kekuatan energi spiritual untuk meningkatkan diri mereka sendiri dan menyerang musuh. Binatang ajaib dari peringkat pertama agak lemah. Mereka tidak dapat menggunakan kemampuan menggunakan energi spiritual untuk menyerang musuh mereka, dan hanya dapat menggunakannya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Kadal ekor kalajengking ini adalah jenis binatang ajaib karnivora. Sisik dan cangkang di punggungnya memiliki kemampuan bertahan yang hebat. Ekornya memiliki kait beracun. Titik lemahnya ada di perutnya. Namun, karena binatang ini menyerang sambil merangkak di tanah, perutnya akan jarang terlihat. Kadal berekor kalajengking itu menatap tajam ke arah Long Hao Chen. Mulutnya yang besar memperlihatkan gigi putihnya yang tebal. Sepertinya dia bertanya-tanya sudah berapa lama sejak dia memakan manusia. Menghadapi binatang ajaib untuk pertama kalinya, Long Hao Chen merasa kedinginan di punggungnya. Kedua tangannya menggenggam erat pedang bambu, tapi dia tidak bertindak gegabah. Apalagi dia berbalik untuk melarikan diri. Untuk tetap tenang dalam situasi seperti itu sudah cukup sulit bagi seorang anak berusia 9 tahun. Tetapi dia bersikap seperti ini karena dia masih ingat bahwa Xiang Yi mengatakan kepadanya bahwa kecepatan lari kadal
berekor kalajengking cukup cepat. Pada saat yang sama, dia mengajarinya untuk tidak pernah menunjukkan punggungnya kepada musuh. Wish, kadal ekor kalajengking tidak terlalu memikirkannya, dan keempat anggota tubuhnya yang kokoh dan kuat bergegas menuju Long Hao Chen. Giginya mengarah ke paha Long Hao Chen. Pada saat ini, pelatihan neraka dari 7 hari terakhir mengungkapkan efeknya. Hampir secara naluriah bereaksi. Long Hao Chen mengambil langkah ke kiri dan pada saat yang sama menggunakan sepasang pedang bambu untuk memukul dan memotong ke arah kepala kadal berekor kalajengking. Alasan dibalik penghindaran langkah samping ini bukan untuk mundur, karena Xing Yi mengajarinya bahwa dia tidak dapat dengan mudah mundur kecuali dia yakin akan mati jika dia tidak melakukannya, atau dia dapat dengan mudah diserang dari belakang, dan kalah tanpa kemungkinan untuk melawan. Menghindar ke samping berbeda, karena dia bisa menghindar dan pada saat yang sama menjaga musuhnya tetap waspada. Dua suara pu berbunyi. Meskipun pedang bambu itu kuat, pedang itu juga sangat ringan, dan kekuatan penghancurnya tidak terlalu besar, sehingga pedang itu jatuh ke kadal berekor kalajengking seperti kulit yang membusuk. Namun, Long Hao Chen saat ini bukanlah pengawal ksatria yang baru dinilai. Tingkat energi spiritualnya mendekati 30, sudah cukup untuk menjatuhkan kadal berekor kalajengking itu kembali ke tanah. Tapi, serangan kadal berekor kalajengking tidak berhenti sampai di situ. Saat tubuhnya jatuh ke tanah, kali beracun di ekornya menyapu ke arahnya. Mengandalkan hampir sepenuhnya pada kecepatan reaksinya, Long Hao Chen melompat secara vertikal, kakinya naik 1 meter, dan pedang di tangan kanannya memblokir serangan yang datang dari bawahnya dengan ayunan. Setelah pertukaran pukulan sederhana yang mengakibatkan Long Hao Chen menghentikan 2 serang kadal berekor kalajengking, ia menemukan bahwa binatang ajaib ini ternyata tidak begitu menakutkan. Pada saat ini, perasaan dendam tertindas yang datang dari lubuk hatinya selama 7 hari yang mengerikan itu sebagian besar hilang. Dibandingkan dengan 7 hari sebelumnya, kekuatan dan kecepatan reaksinya saat ini lebih tinggi. Tanpa ragu, dia berutang ini kepada Guru Xiang Yi. Dia belum pernah membuat peningkatan secepat ini sebelum dia bertemu dengannya. Meskipun pengalaman di ruang bawah tanah semut burung hantu adalah mimpi buruk baginya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka memiliki efek yang benar-benar hebat. Kadal berekor kalajengking tidak menyerah begitu saja. Setelah serangannya yang gagal, ia menyerang Long Hao Chen sekali lagi, dan kali ini sepertinya tubuhnya agak melebar. Karena Long Hao Chen sedikit terganggu oleh serangan mendadak ini, tepat setelah putaran pertama, reaksinya menjadi sedikit lebih lambat. Tetapi dia masih berhasil menggunakan pedang bambu untuk memotong ke arah tubuhnya untuk memblokirnya. Namun, kadal ekor kalajengking tidak jatuh ke tanah kali ini. Tidak bagus, ini adalah keterampilan penguatan tubuhnya. Long Hao Chen terkejut, pedang bambunya telah ditolak dan pada saat yang sama tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Mulut besar kadal berekor kalajengking itu tepat di depan matanya. Long Hao Chen merasakan bahaya yang dia alami dan pupil matanya dengan cepat menyusut. Sepertinya ada sesuatu yang meledak di dalam kepalanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah gerakan kadal berekor kalajengking menjadi lebih lambat. Saat dia jatuh terlentang, dia bisa melihat dengan sangat jelas setiap gerakannya. Jika seseorang bisa melihat murid Long Hao Chen saat ini, dia akan menemukan bahwa bagian tengah murid bermata biru ini berkontraksi seukuran jarum, dan dia secara mengejutkan dalam keadaan sangat tenang. Ketidakpedulian yang muncul di mata orang biasa tidak muncul di matanya.